ya. Estes, aku pernah lihat juga di Blacklist, ternyata yang main si ini ya, aduh salah, ini si On My Venus. Oh, On My My Venus yang Venus. mainin, dan inilah dia game yang kedua, apakah menjadi 2-0 atau 1 sama, tulis di kolom komentar. Langsung tulis aja di kolom komentar ini, langsung dipanah aja, sakit banget tadi, harusnya punggungnya langsung berapi ya. Berapi-api bun. Ini dinosaurusnya. Kobaran. Oke, kita akan melihat bagaimana kejadian diputar dijilat, dilepehin. Sementara itu masih kecil, masih imut-imut, masih dilepehin aja, mengumpulkan stack demi stack dari Sins agar dinosaurusnya jauh lebih membesar kembali. Tapi lihat di area tengah, Fenrir sudah cukup sekarat karena ada rotasi dari teman-teman. Buset. Selamat tadi karena udah ada rating langsung digunakan. Sementara itu terstankah karena Fosanya? Enggak, masih bisa selamat Akai. Belum mau melakukan inisiasi yang cukup banyak. Sementara itu di bagian belakang, kalau bahasa Inggrisnya LY43. Tapi kalau bahasa Indonesia, Lia. Kita mau yang mana Bude? Lia baik. Lia baik lah ya. Tuh, sementara itu udah semakin membesar lagi dinosaurus. Udah ada misil ekspor yang dikeluarkan. Andai tadi ada satu player yang tepat berada di depan misil ekspor tersebut akan langsung tertarik dan masuk ke dalam pelukan dari Barat. Barat seharusnya akan aman aja di area bawah dan sekarang yang mirroring dia malah ada Estes di area bawah. Sedangkan di area tengah Edward memberikan damage yang cukup besar kepada tim RSG. Memasuki ke area dari turretnya aja, bersembunyi, nggak mau terlalu ngegeragas dari Fenrirnya di area tengah. Dia butuh level 4, dia butuh zaman force untuk ngedas ke kanan kiri lebih bebas lagi. Oke, sementara itu di bagian di bagian bawah udah mendapatkan banyak sekali serangan. Udah ada Baxia juga langsung hadir ke bagian tengah, masuk langsung ditabrak. Tepat banget di tengah-tengah dari outer turret yang ada di bottom lane, menghilang sudah Baratnya, menjadi first blood untuk Blacklist International. Federal Strike dikeluarkan. Tamus, masih cukup berani, udah level 4, Inferno-nya akankah segera dikeluarkan? Enggak ternyata. Wow, dari tim Blacklist mereka komit untuk mengamankan first blood di area bottom lane sampai menarik 4 membernya ke area bawah. Nge-shutdown Sing di area bawah yang sendirian, teman-temannya merespon terlalu terlambat. Sehingga sekarang tim Blacklist di awal seperti ini memimpin kedudukan dengan sekitar hampir 1000 net worth. Iya, 1000 net worth, hampir 1000 net worth. Itulah jarak yang bisa kita lihat sekarang. Sementara itu Tamus masih berusaha untuk menghilangkan satu wave minion, dipanah lagi. Eson memberikan sedikit bala bantuan di bagian belakang sana. Udah ada Federal Strike, sakit banget. Langsung menuju ke arah Brody, untungnya Brody masih bisa kabur. Udah ada lagi Mountain Shocker, 2 nuklir, 2 artillery dari Parsha dan juga Isansin udah langsung memberikan damage yang sangat pahit. Tengok itu gold shieldnya udah akan hilang sesaat lagi. Ngepet bareng-bareng di area bawah dan bahkan gak cuma gold shieldnya saja yang hilang. Tapi dari turret pertama di area bawah tak bisa di defense oleh tim RSG. Wow, ini mereka bermain cepat sekali untuk Blacklist Internasional ya. Mereka punya Estes, Bude. Benar, ini kemampuan dari tim Blacklist untuk main early-nya, durability yang sangat tinggi. Karena ya Oh My Venus lihat, masih terus-terusan mulai immersion-nya buat kasih heal terus-terusan supaya teman-temannya gak berpulang, bertahan lebih lama di area laning-nya. Aston berani banget dia semakin maju ke arah depan. Dan ada daging Sansom ke tempat ini banget tengah dari tim RSG. Satu hilang, nah akan bertambah 2 kan ke arah sana. Begitu sekarat di area tengah-tengah. Tidak bisa kemana-mana dan heal dari seorang Estes. Begitu berpengaruh, masih maju lagi Aston mengejar Sing yang sangat sekarat. Sing masih bisa selamat tapi 2 member dari tim RSG harus down. Wow, mendadak RSG kewalahan. Mereka nggak kuat mengikuti permainan dari Blacklist Internasional di early game seperti ini. Menggila permainan dari Blacklist, menghilangkan 2 bahkan 3 player tadi dari Resurgent, dari RSG, di mana mereka pun ya kehilangan banyak sekali momen. Blubah pun sekarang udah hilang, Mountain Shocker dikeluarkan, Sana harus balik lagi ke lane-nya. Di bagian bawah udah tumbang, Harit juga tadi udah kehilangan waktu, di mana saat dia mendapatkan begitu banyak damage, dia pun udah harus dipulangkan menuju ke base-nya. Untungnya Lia masih selamat sejauh ini.
Ya, masih bisa farming-farming, dia udah ngedapetin level 7. Cuma kalau dibandingin sama Wise yang udah ngedapetin level 8, Iya. tentu ada sedikit perbedaan. Ada sedikit perbedaannya, kita lihat ranking Sandstorm tadi on point mengenai ke arah satu orang dan benar-benar support yang diberikan oleh ST sangat-sangat bermanfaat sekali. Lihat aja semuanya pede banget untuk melakukan komit semaksimal mungkin, Bude. Nggak ada yang takut sekarang, lihat. Sekarat-sekarat pun Eson masih bisa nahan di area atas. Wise di area atas juga mau fokus untuk mengamankan sesuatu. Nge-push landingnya di area atas, bawahnya udah aman. Tinggal landing yang lain. Dipanah aja. Tamusnya terkena tadi, efek yang cukup menyakitkan di bagian bawah dada serangan juga. Barats pun harus merasakan pahitnya dan kejamnya dunia karena ada Parsha dan juga Khalid tadi. Ya, terjadi pick off di area bawah. Di sisi lain di mana tim RRG mereka fokus ke area top lane. Mau ngedefense perlahan tapi ternyata itu pun harus direlakan. Begitu pula dengan Sing di area bawah. Gak cuma itu, turret juga akan hilang sesaat lagi. Sebentar lagi di area tengah Fenrirnya. Oh, tinggal separuh bar HP lagi. Tapi dari tim Blacklist International, mereka menahan di area jungle milik tim RRG. Ini kayak mereka ngebales apa yang dilakukan oleh tim RRG. Di game yang pertama bahkan sampai sekarang di menit yang ke-6, mereka belum pecah endok dari killnya. Belum pecah, masih bulat kayak endok di bagian tengah. Udah berkumpul 1, 2, 3, 4 player sekaligus. Sih juga udah mulai hadir, belum ada Daytona welcome yang dikeluarkan, belum ada yang ditelan. Ranking Sandstorm juga mega kill berhasil didapat oleh Isansin, killing spree juga untuk Khalid. Sementara itu Haridnya harus pulang karena nggak kuat lagi menahan painnya. Damage Feather Ice Strike dikeluarkan. Ya ampun, dipukul mundur, maju dikit aja ditembak lagi. Luar, main cepet banget sekarang dari tim Blacklist International. Disapu semua, baru menit yang ke-6 tapi mereka sudah menyentuh bibir dari inhibitor milik tim RRC. Sana mencoba untuk menjadi penghalau di area depan, tapi damage dari tim Blacklist International maju ke area belakang. Dan ternyata sayangnya di sini ada Akai yang masih bisa mengeluarkan Hurricane Dance, memecahkan formasi dari tim Blacklist International. OHEP tumbang dan membuat tim Blacklist International harus dipukul mundur. Akhirnya pecah endoknya berubah menjadi angka 1 poin pertama untuk RRG lewat Hurricane Dance dari Akai, di mana tadi pertempuran itu hampir aja loh dari RRG. Mereka ke pick off lagi semuanya ya. Hampir aja. Sekarat ya, Bun. Iya, sekarat banget loh semuanya. Untung tadi Hurricane Dance-nya on point, mendorong Khalid ke bagian belakang. Khalidnya terlock, Khalidnya terkunci, akhirnya dia terculik. Cukup kondusif keadaan sekarang, mendamai kembali. Ini sana juga di bagian tengah udah nggak lagi berada di lane-nya. Kita lihat aja Baras ada di bagian atas. Bahkan Brody ada di bagian bawah, mereka berotasi, mereka berubah lane satu sama lain. Level 12 udah dimiliki oleh Isansin, 6.400 gold yang udah dia dapatkan. Sementara Brody belum menyentuh di angka 4.000. Semakin terlihat dominasi dari tim Blacklist International. Lumayan jauh sih, Edward juga udah punya damage, Clock of Destiny-nya udah menit segini. Dan dari tim RRG, walaupun mereka dalam kondisi yang tidak baik, mereka masih sempat untuk nge-push loh. Iya. Singnya di area atas, masih berani juga nggak terkurung secara ketat oleh tim Blacklist International. Dan ini Wise-nya ya udah juga nahan-nahan. Kedua tim sama-sama masih nahan. Tapi untuk sekarang sepertinya tadi Wings by Wing melakukan rotasi tapi malah tertangkap mendadak. Parsha-nya langsung hilang. Sementara itu Inferno udah dikeluarkan tapi itu pun gak cukup untuk menampainya. Damage inside from Daytona welcome dikeluarkan. Diputer, dijelat, dilepain tapi gak terlihat siapakah tadi yang ditelan. Dan juga Khalid berhasil mendapatkan kembali poin kill. Wow, ini kalau sampai ke shutdown 1 aja dari Blacklist, ini celengan pecah nih Bude. Udah itu pecah 1, mana lagi nih celengannya yang mau dipecahin. Cuma itu Blacklist ketika sudah mendapatkan dominasi seperti itu yang udah aku bilang kan. Mereka udah bener-bener dapetin tier 1-2 dari turret bawah, tengah. Cuma mereka agak sedikit lengah sehingga membuat tim RRG berani untuk keluar. Melakukan sesuatu pergerakan, Edward berhasil di pick off. Kalau di situ teman-teman dari tim Blacklist nggak deket, itu jadi kerugian yang gede banget sih menurutku. Cuma untungnya mereka berhasil nge-trade untuk 2. Jadi masih cuan. Mereka berhasil untuk membalaskan keadaan di mana tadi Parsha-nya benar-benar keculik di saat dia melakukan rotasi dengan Wings by Wing lewat di rumputan tapi malah nabrak ada Tamus di situ. Langsung ditangkap, langsung dijaring, ditembak pakai senapan angin, turun sudah digebukin rame-rame.
Hai. Ya, dari tim RSG. Mereka sekarang di dalam defense mode sih, cuma kalau kayak tadi bisa ngedapetin pancingan atau ada yang bisa diamankan, pick off seperti itu yang mungkin mereka butuhkan. Apalagi sekarang posisinya menurutku dari Sing dan juga Vosa itu penting banget sebagai inisiator. Mereka yang bisa nge-shutdown siapa yang harus diamankan. Waduh, ini udah ada NOD, udah ada Immortal lagi yang dimiliki oleh Blacklist Internasional. Akan semakin ngocol lagi harusnya pergerakan dari Estes karena dia punya Immortal sekarang. Sedikit lagi SP terjadi tubuh Brody, untungnya Brody masih bisa selamat. Tapi sepertinya untuk Eson ingin maju ke bagian depan tapi langsung dihalau oleh dua player. Cover yang cukup baik, cover yang sangat-sangat memikirkan rekannya ataupun memikirkan bagaimana keberlangsungan hidup dari core mereka. Ya, dan mulai bergerak masuk ke area Lord, gak bisa di-contest. Tim RSG memilih untuk nge-setup gimana nge-defense high ground atau inhibitor side milik tim RSG. Ini gimana ya mereka sekarang mendapatkan tekanan begitu gedenya. Tadi udah dipukuli juga, sekarang mereka mendapatkan daya dobrak baru blue buff. Bahkan dari awal kayaknya nggak berhasil didapatkan oleh anak-anak dari RSG gitu. Ini kangen sih mereka harusnya sama blue buff ya. Pengen tapi nggak bisa gitu loh. Tuh coba lihat Estesnya. Kemana teman-temannya pergi? Sini. Gua healing nih. Ayo gua vaksin dulu. Ayo sini. Iya mereka strong banget sih gara-gara Estesnya juga. Wah ini capcus sih di area tengah. Lordnya udah datang. Gak perlu nungguin sampai ter-enhance. Blacklist Internasional mau main cepat. Yap. Ini dari Wise sendiri dia menggunakan Insansin dan juga emblem yaitu killing spree nih. Tiap poin kill yang dia dapatkan, tiap kill yang dia hasilkan akan menambah lagi untuk ke arah SP-nya. Belum lagi Estes di bagian belakang. Memberikan juga bala bantuan lewat SP regen yang sangat-sangat gede ini akan semakin besar kembali. Lordnya pun udah mulai hadir di bagian tengah. Inhibitor turretnya pun udah mulai ditabrak. Tapi ternyata akainya Hurricane Dance sekarang yang berbeda sedikit lagi. Inhibitor turret akan hancur dan berhasil langsung dihancurkan begitu aja. Inferno udah dikeluarkan. Tapi Tamusnya gak kuat. Satu dari RSG udah down. Federize sakit banget Haritnya. Ya ampun untuk masih bisa mundur ke bagian belakang Bude. Iya kehilangan sana dan sekarang tim Blacklist Internasional masih ingin maju lagi ke area depan. LY4 hampir saja tertumbang tapi masih bisa selamat di sisi lain. 3 member dari tim RSG berada di depan. Di garis depan mencoba untuk mendefense sekuat tenaga tapi tersisa 2 lawan 5 ditambah sekarang Blacklist Internasional ranking Sandstorm karena belakang satu hilang. LY4 tersisa seorang diri dan wipe out ditambah dengan kemenangan dari tim Blacklist Internasional 1-sama. Wow. Di awal-awal kita kaget Brody dan juga Barat dilepaskan tapi ternyata mereka mematahkan kedikjayaan dua hero tersebut loh Bude. Benar-benar dengan adanya Estes mereka